والمختار المتهرين والتذكر والتذكير والانتفاع إفادة والاستفادة والأثر والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابتغاء مرضات قربه وثوابه سلم وخاتم عند الموت شفينا رسول الله شفينا رسول الله عند الهدى هدى الرشد والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير هدى الرشد ابتغاء وجه مرض بأصحابه سلم وخاتم عند شفينا رسول الله سلام من صلى الله عليه وسلم مشايخنا في الدين وكاتب وتسمى الفضل مشاعر محمد بن علي الإمام الكسان وصول الله عباده محمد بن مكاتب وسائل جميع الله يفتح علينا على علماء والجمال والمتعرفين وكان في الدين الدولة الله من سبيل يسعى المرشدين شيخنا الجليل ثم الفتوح والمنه والرسول الجسد والدين صلى الله عليه وسلم المقربين وكل يصل فوج المسلمين وفتح المسلمين ويرحم المسلمين ويغفر مرضاهم ويعلم طلبهم ويوليهم خيرهم وشرارهم فجمع له فتن من المرضى من بطن كل نية صدق صفات من الموت وكلهم من ظالم في ذات الله أما صفات من الموت من ظالم في ذات الله وإذا سيتم نشكر الله ربك يرزق ويرزقه ولما محمد صلى الله عليه وسلم هذا سورة الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Binasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalam asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, dengan khusus nikmatul iman, Islam, serta sehat walafiat. Dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, dan khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan di dalam pembahasan yang lalu dari kitab Aqidatul Awam. Saya baik-baik Aqidatul Awam karya daripada Sayyid Ahmad Marzuki. Ini syarahnya Jalalaul Afham kepada durus pembelajaran daripada Syekh Zaid Muhammad Muhammad bin Alawi bin Abbas Abdul Aziz Malik Al-Hasani rahimahullah amin, yang ditulis oleh murid beliau Syekh Muhammad Ihya Ulumuddin hafizahullah wa ta'ala bihi wa nafa'ana bih. Terakhir kita masih di sifat-sifat para nabi dan rasul. Kita sudah bahas tentang sifat yang wajib bagi para nabi dan para rasul, juga yang lawannya yang mustahil ya. Siddiq amanah, tabligh fadhana. Siddiq jujur, lawannya kadzib. Amanah, lawannya khianat, bisa dipercaya, lawannya khianat. Tabligh menyampaikan, lawannya kitman, menyembunyikan. Fadhana, cerdas, lawannya baladah, bodoh. Dan juga sifat jais bagi para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Itu boleh bagi para nabi untuk bersifat dengan a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan, selama tidak menghantarkan kepada kekurangan kepada derajat mereka sebagai para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Sekarang ismatul anbiya'i wa rusuli alaihi salatu wassalam. Adapun ini ismatul anbiya adalah kemaksuman atau pembahasan tentang kemaksuman para nabi, keterpeliharaan para nabi dari dosa, kemaksuman para nabi wa rusuli dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Itu semoga tetap atas mereka adapun sholawat dan salam. Qala an-nadhim rahimahullah, berkata si penazam itu Sayyid Ahmad Marzuki rahimahullah radhiyallahu anhu, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum kasairil malaikah
wajibatun wa fadlul malaikah. Adapun kemaksuman mereka para nabi itu kasairil malaikah. Itu seperti malaikat. Itu wajibatun. Itu wajib. Mereka wajib para nabi itu maksum. Wa fadlul malaikah. Sedangkan mereka para nabi itu fadlu, mengungguli. Siapa mereka para nabi para rasul? Al malaikata, ing malaikat. Itu malaikata. Cuma disukun karena darurat syair juga tadi itu. Kasairil malaikati asalnya begitu. Disukun karena syair. Isbatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Al-mufradatu, adapun beberapa mufradat kosakata dari bait tersebut, ismatuhum, kemaksuman mereka. Al-ismatu lughatan, itu ismatuhum. Adapun al-ismatu, adapun al-ismah lughatan dalam bahasa, iku mutlaqul hifzi, itu kemutlakan penjagaan atau penjagaan yang mutlak, itu ismah. Jadi maksum dari kata ismah artinya apa? Penjagaan secara mutlak, itu ismah. Wastilahan, secara istilah, hifdzullahi lahum, penjagaan Allah kepada mereka para nabi para rasul minaz zambi, daripada dosa, mastihalati wuku'ihi, bersama dengan tidak mustahilnya wuku, bersama dengan tidak mustahilnya terjadinya dosa, tumibane dosa, bersama dengan mustahil, bersama dengan kemustahilan jatuhnya dosa, terjadinya dosa dari mereka para nabi. Di situ bedanya dengan para wali. Kalau para wali namanya mahfuz, kalau nabi namanya maksum. Bedanya di mastihalati itu. Kalau wali itu ma'adami istihalati wuku'ihi. Jadi kalau para wali itu, kalau nabi kan tadi itu ya, maksum itu ya. Maksum itu apa? Penjagaan dari Allah pada mereka, dari kepada para nabi dari dosa, bersama dengan mustahilnya terjadinya dosa dari para nabi. Mustahil terjadinya dosa dari para nabi. Kalau wali itu namanya mahfuz, bukan maksum. Kalau nabi maksum, kalau wali mahfuz. Mahfuz itu artinya apa? Menjaganya Allah kepada para wali dari dosa, bersama dengan tidak mustahilnya terjadinya dosa dari para wali. Tidak mustahil terjadinya dosa, atau bersama ma'imkani wuku'ihi, bisa juga begitu. Bersama dengan kemungkinan terjadinya dosa dari para wali. Cuma enggak terjadi karena saking dekatnya mereka dengan Allah Ta'ala, sehingga apa yang ada di benak mereka itu ada kecintaan pada Allah, saking dekatnya. Tapi mungkin terjadi, mungkin. Walaupun tidak terjadi umpama, tapi mungkin. Kalau para nabi, mustahil terjadinya dosa dari para nabi. Ya. Terus asyarhu, adapun syarah dari bait itu adalah itu yajibu, itu wajib atas kuli mukallafin, atas setiap mukallaf, apa ayat takidah, apa hendaknya meyakini sapa mukallaf anal anbiya, bahwasanya para nabi wa rusula, dan para rasul alaihimus salatu wassalam, semoga tetap atas mereka salawat dan salam, itu maksumuna, mereka maksum, kama anal malaikata maksumuna, sebagaimana para malaikat itu juga maksum. Fahum munazzahuna lil wuqu'i fil ma'asi, maka mereka para malaikat maksum, munazzahun, tersucikan dari wuku, daripada saking tumibo, daripada jatuh. Para nabi maksudnya ya. Para nabi fahum, maka mereka para nabi itu munazzahuna, tersucikan. Siapa para nabi? Anil wuqu'i, daripada jatuh fil ma'asi, dalam kemaksiatan. Fala yatrukuna wajiban, maka mereka tidak meninggalkan yang wajib. Wala yartakibuna muharraman, mereka juga tidak melakukan yang diharamkan. Tidak melakukan yang diharamkan, muharraman, sesuatu yang diharamkan. Kalau yang makruh bagaimana?
Yang makruh para nabi pun tidak melakukan yang makruh, kecuali untuk sekedar menunjukkan bahwa itu makruh. Seperti ada riwayat di Bukhari, cuma satu riwayatnya itu Rasulullah SAW pernah kencing berdiri satu kali. Tidak ada riwayat yang lain selain itu. Itu banyak penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan itu karena beliau sakit waktu itu. Ada yang menafsirkan beliau waktu itu di Subatoti Qaumin, dikatakan di sini Subato itu tempat sampah. Khawatir di situ mungkin ada najis. Ada yang menafsirkan beliau kencing berdiri waktu itu sekedar untuk menjelaskan bahwa itu tidak haram. Sebab kalau beliau tidak pernah melakukan, khawatirnya orang tahu bahwa khawatirnya orang memahami bahwa itu haram. Maka nggak mungkin para nabi, jangankan muharraman, jangankan yang diharamkan, yang makruh saja mereka tidak mengerjakan, kecuali sekedar untuk bayan, kecuali sekedar untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa itu makruh, tidak haram. Itu pun ketika para nabi mengerjakan yang makruh, itu pun mereka dapat pahala. Kenapa? Karena mereka ada keperluan untuk memberi contoh bahwa itu tidak haram. Mereka ada misi, sehingga mereka bukan dapat dosa, mereka malah dapat pahala dalam mengerjakan yang makruh. Karena tujuannya adalah menunjukkan bahwa itu bukan haram. Wala yatasifuna illa bil akhlaqil karimah, dan mereka tidak bersifat kecuali dengan akhlak-akhlak yang mulia. Lianam qudwatun hasanah, karena mereka adalah qudwatun, tauladan, hasanatun yang baik. Mereka adalah tauladan yang baik. Wal mathalul a'la, mereka adalah contoh yang paling luhur. Alladzi yatajiu ilaihin nas, yang mengarah ilahi kepadanya. Siapa an-nasu? Siapa manusia? Yang mana manusia mengarah kepada mereka-mereka. Mereka contoh. Kalau mereka berakhlak tidak dengan akhlak yang baik, ya susah. Bagaimana nabinya saja begitu, bagaimana umatnya? Wallahu alladzi tawalla ta'dibahum, dan adapun Allah lah, dialah Allah yang alladzi, yang tawalla, mengurusi. Siapa Allah? Alladzi ta'dibahum, akan pendidikan mereka para nabi, wa tahdzibahum, lan tegese pendidikan mereka, wa ta'limahum, dan pengajaran kepada mereka, hatta kanu ahlan lidzalik, hingga kanu ada siapa mereka para nabi itu ahlan, pantas lidzalika, untuk itu, untuk menjadi qudwah tadi. Jadi Allah yang mendidik mereka para nabi. Allah yang mendidik mereka sehingga mereka pantas untuk menjadi tauladan bagi umatnya. Itulah yang dimaksud dalam sabda beliau SAW, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi, kata Rasulullah SAW, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Telah mendidik saya siapa Tuhan saya, maka menjadi baguslah pendidikan saya. Maka dia ahsana, maka dia Allah memperbagus ta'dibi, akan pendidikan saya. Wa mimma yadullu ala ismatihim, dan termasuk dari apa-apa yang menunjukkan atas kemaksuman para nabi itu qaulu ta'ala. Tadi kan dalil akli ya, dalil aklinya. Tidak mungkin para nabi itu tidak maksum. Kalau para nabi tidak maksum, bagaimana umatnya? Kalau nabi tidak terpelihara dari dosa, ya kan, bisa melakukan dosa, lantas bagaimana umatnya? Kalau mereka contoh, itu dalil aklinya. Dalil naklinya bahwa para nabi itu maksum. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Surat At-Tur ayat 48. Itu qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang maha luhur. Wasbir, sabarlah engkau ya Muhammad, li hukmi rabbika, terhadap keputusan Tuhanmu. Fa innaka bi'ayunina, karena sesungguhnya engkau berada pada pandangan kami. Ini engkau berada pada pengawasan kami. Ini Allah yang mengawasi para nabi. Itu dalil bahwa para nabi itu maksum, karena selalu dipelihara oleh pandangan dari Allah Ta'ala. Yaqulu ta'ala, dan adapun firman Allah Ta'ala, wa ma kana li nabiyyin ayyaghulla, dan tidak ada bagi seorang nabi apa ayyaghulla, apa hendaknya korupsi, ya, mengambil harta, yaghulla, ngentet. Nggak mungkin para nabi itu korupsi. Itu dalil juga kemaksuman para nabi. Surah Al-Imran 161. Wa qaulu ta'ala, juga firman Allah, dan firman Allah SWT, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, wa alqaitu, dan saya letakkan alaika pada dirimu wahai Musa, mahabbatan minni, akan suatu kecintaan, satu rasa cinta dariku, kata Allah. Aku letakkan kepada kau kecintaan dariku. Walitusna ala aini, dan supaya kamu diperlakukan ala aini, atas pandangan mataku. Maksudnya diperlakukan oleh Firaun menurut pandangan mataku, maksudnya menurut pengawasanku. Itu
menunjukkan bahwa para nabi itu maksum, dipelihara dalam pandangan Allah, oleh pandangan Allah SWT. Surat Toha ayat 39. Wa hum afdalu minal malaika, itu makna wa fadlul malaika, dan mereka mengungguli malaikat, yakni hum wa hum, dan sedangkan mereka para nabi Rasul SAW afdalu minal malaika, itu lebih utama daripada para malaikat alaihimussalam, ala madzhaba ilai jumhurul asy'ariyah, menurut apa-apa yang dzahaba ilaih, yang berpendapat ilaih kepada siapa jumhurul asy'ariyah, siapa sebagian besar para ulama asy'ariyah. Wa dalilu ala dzalik, dan dalil atas hal itu bahwa malaikat para nabi lebih utama dari malaikat, qaulu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, dan idh qulna, ingatlah Muhammad, idh qulna, ketika kami katakan lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah siapa kalian para malaikat, li adama, kepada Adam alaihissalam, fasajadu, maka sujudlah mereka para malaikat alaihimussalam. Suratul Baqarah ayat 34. Amarahum, memerintah siapa Allah Ta'ala, hum, kepada para malaikat, bisujudi, dengan sujud, ta'ziman, karena ta'zim, karena mengagungkan, lahu, kepada Adam alaihissalam. Falau lam yakun Adamu afdhala, seandainya tidak, seandainya lam, tidak, yakun, ada, siapa Adamu, siapa Adam itu afdhala, itu lebih utama, minum dari para malaikat, lama, la, pasti, ma, tidak, pastilah tidak akan, umiru, diperintah siapa mereka para malaikat, bisujudi, dengan sujud, lalu kepada Adam. Ya kan? Seandainya Adam tidak lebih afdal dari malaikat, tidak mungkin Allah suruh sujud malaikat itu kepada bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Itu menunjukkan para nabi lebih afdal. Ya. Para nabi lebih afdal. Dan Nabi Adam tuh afdalnya kenapa? Kenapa suruh sujud? Kenapa afdal Nabi Adam di surat Baqarah itu? Kan? Nabi Adam afdal karena ilmunya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian diuji di hadapan para malaikat, maka nampak ilmunya Adam, maka suruh sujud. Maka bapak kita Adam mulia dengan ilmu, maka anaknya tidak mungkin mulia kecuali dengan ilmu. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan itu termasuk dari apa-apa yang wajib, apa i'tiqaduhu, apa mengiktikatinya, apa i'tiqadnya, meyakininya. Utawi anna ba'dul anbiya, utawi saat temani ba'dul anbiya, bahwasanya sebagian para nabi wa rusuli, dan sebagian para rasul, iku afdalu min ba'dhin. Termasuk yang wajib diikoti adalah apa? Sebagian nabi dan sebagian rasul lebih afdal dari sebagian, min ba'dhin, dari sebagian yang lain. Sebagian nabi lebih afdal dari sebagian yang lain. Dasarnya apa? Liqauli ta'ala, karena firman Allah SWT maluhur, tilka rusulu, itulah, utawi ikulah, iku para rasul, itu para rasul alaihissalam, faddalna ba'dahum ala ba'dhin, dalam keadaan kami, atau bisa juga faddalna itu jadi khobarnya, rasul itu jadi itu, tilka rasul itu mubtada khobar, faddalna jadi hal. Hale, dalam keadaan kami utamakan ba'dahum, akan sebagian mereka, ala ba'dhin, atas sebagian yang lain. Jadi rasul itu sebagian yang lain itu lebih utama dari sebagian yang lain. Sebagian itu rasul lebih utama sebagian yang lain, seperti ulul azmi. Surat Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat 253. Wa ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala surat Al-Isra ayat 55. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'dhin, dan sungguh telah kami utamakan ba'dhan nabiyina, akan sebagian para nabi, ala ba'dhin, atas sebagian yang lain. Wala yu'aridu hadza, dan tidak berlawanan atau tidak melawan apa ini, apa pengafdalan, pengutamaan sebagai rasul atau sebagai yang lain, itu tidak melawan qaulahu, ing firman Allah SWT, la nufarriqu baina ahadim
min rusuli. La nufariqu, tidaklah kami membeda-bedakan siapa kami baina ahadin, antara seorang pun min rusuli, dari pira-pira rasul utusannya Allah. Surah Baqarah 285. Jadi pengutamaan rasul satu rasul di atas sebagian yang lain tidak berlawanan dengan firman Allah, la nufariqu baina ahadin min rusuli, bahwa kami tidak membeda-bedakan. Kenapa? Li'anna makna hadzal ayat, sebab makna hadil ayati, sebab makna ini ayat la nufariqu, kami tidak membeda-bedakan, itu maknanya apa? Adamut tafriq, tidak membeda-bedakan fi risalatihim, dalam kerasulan mereka, wal imani bihim, dan dalam keimanan kita kepada mereka. Yani kita beriman kepada semua para nabi dan para rasul tanpa membeda-bedakan. Kita beriman pada Rasulullah, beriman pada Musa, beriman pada Nabi Isa, bukan seperti ahli kitab yang beriman pada sebagian rasul, mengingkari sebagian yang lain. Seperti Taurat, Yahudi cuma mengimani sampai Nabi Musa saja. Setelah itu mereka mengingkari Nabi Isa. Nasara beriman pada Nabi Musa, Nabi Isa, tapi beriman kepada Nabi Isa dengan salah, dianggapnya itu anak Tuhan, bukan Nabi. Dan tidak beriman pada Rasulullah. Adapun kita, umat Nabi Muhammad, la nufariqu baina ahadin, kita tidak membeda-bedakan antara semua para rasul dalam hal keimanan, tapi dalam hal derajat para rasul itu berbeda banget ya. Jadi nggak bertentangan ayat itu. Tilka rusulu sama la nufariqu. Tidak membedakan, artinya kita beriman pada semua rasul, tidak ada pembedaan dalam hal keimanan, tapi tilka rusul faddalna ba'dhum, itu ada keutamaan, ini ada perbedaan dari derajatnya para rasul di sisi Allah. Fal mu'minuna laisu kal yahud, itu yang kita singgung tadi. Maka adapun orang-orang mukmin itu laisu, itu mereka tidaklah, siapa orang mukmin itu tidaklah seperti Yahudi dan Nasara. Wa mulazina min ba'dihim wa yakfur ba'dhin, itu mereka orang-orang yang beriman kepada sebagian mereka para nabi, wa yakfurun, dan mereka para ahli kitab Yahudi dan Nasara itu yakfurun, mengingkari bi ba'dhin, dengan sebagian rasul yang lain. Fa ulul azmi minar rusuli, maka adapun ulul azm itu keteguhan. Ulu itu yang memiliki, jadi mereka ulul azmi itu mereka yang memiliki keteguhan. Itu ada catatan kaki di bawah, ay ulus sobri. Ulul azmi itu maksudnya ulus sobri, orang-orang yang memiliki kesabaran, wa thabati, dan keteguhan, wa tahammulil masyaqi, dan menanggung beban atau kesulitan. Qala ta'ala, Allah berfirman surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi, maka sabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul daripada pira-pira rasul alaihi wassalatu wassalam. Wahum, dan adapun mereka ulul azmi, siapa itu menurut urutannya dari yang paling afdal kepada yang setelahnya, Sayyiduna Muhammad, wa Sayyiduna Ibrahim, wa Sayyiduna Musa, wa Sayyiduna Isa, wa Sayyiduna Nuh alaihi wassalatu wassalam, afdalu min ghairihim. Ulul azmi daripada rasul itu lebih afdal dari selain mereka, dari selain ulul azmi. Wa afdalu alaihi talaq, dan paling afdalnya ulul azmi atau paling afdalnya para nabi secara mutlak itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sayyiduna, jadi pemimpin kita itu junjungan kita, Sayyiduna. Wa mimma yajibu tiqaduh, dan itu termasuk sebagian dari apa-apa yang yajibu, yang wajib, apa tiqaduhu, apa meyakininya, utawi anna ba'dul malaikah, adapun sesungguhnya sebagian malaikat itu karusuli, itu seperti para rasul, minhum, di antara mereka, afdalu min ghairihim, itu lebih afdal dari sebagian yang lain. Seperti para rasul, para malaikat itu seperti para rasul. Minhum afdalu min ghairihim, itu sebagian dari mereka utawi afdal, ada yang lebih afdal dari min ghairihim, dari selain mereka. Di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah SWT, Allah yastafi minal malaikati rusulan. Surah Al-Hajj ayat 25, Allah yastafi, Allah yang mengutus, ya. Allah itu yastafi, Allah itu memilih, Allah itu memilih minal malaikat, dari para malaikat, rusulan, para utusan.
Lengkapnya Allah istafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah memilih dari antara para malaikat para utusan, juga dari manusia Allah pilih para utusan. Itu kayaknya ayatnya salah itu Al-Hajj. Ayat 75 itu bukan 25 nak. Ayat 75. Ya. Afdaluhum Jibril wa afdaluhum Jibril alaihissalam. Paling utamanya malaikat adalah Jibril. Lebih utama lagi 4 malaikat itu Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Allahu a'lam. Dan 10 malaikat itu yang punya tugas masing-masing, itu diantara paling afdalnya malaikat. Allahu a'lam bissawab. Itu ada sifat mustahil ya bagi para rasul. Sekalian lah dikit itu. Yang mustahil bagi Allah Ta'ala Rasulullah. Sifat yang mustahil dalam haknya Allah Ta'ala dan para Rasul SAW. Karena belum disebutkan yang mustahil ya. Yang sudah disebut adalah sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Ini sifat mustahil. Sekarang sifat mustahil bagi Allah dan mustahil bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Qala Nazim, berkata si penazam, amin. Wal mustahil itu kulli wajibin fahfad li khamsina bi hukmin wajibi. Dan yang mustahil itu didukuli wajibi. Adapun sifat yang mustahil itu lawan dari setiap yang wajib. Fahfad li khamsina, maka hafalkanlah terhadap 50 akidah bi hukmin wajibi, dengan hukum yang wajib. Adapun syarahnya wal mustahilu, adapun yang mustahil dalam haknya Allah bi haqqi Ta'ala wa Rasulih, dan dalam haknya Rasul, para Rasul itu didukuli sifatin wajibah. Itu adalah lawan dari setiap sifat yang wajib lillahi ta'ala, bagi Allah dan bagi Rasulih, bagi para Rasul SAW. Fa'adadul mustahilat ka'adadil wajibat, maka berarti jumlahnya sifat yang mustahil itu seperti jumlahnya sifat-sifat yang wajib. Wajib bagi mukallaf arifadzalik, dan wajib atas setiap mukallaf apa hendaknya mengetahui itu semua. Kalau mustahil kita ala isrun, maka mustahil yang mustahil dalam haknya Allah Ta'ala itu juga 20 sifatan. Apanya? Sifatnya mufassolatan yang terperinci katali sebagaimana berikut. Karena sifat wajib bagi Allah 20, maka yang mustahil juga sama 20. Al-adamu, adam, tidak ada. Diddul wujud, lawannya ada. Al-hudutsu, hudus. Diddul kidam, hudus. Baharu, anyar, lawannya kidam, terdahulu tanpa awal. Al-fana'u, rusak. Diddul baqa, lawannya kekal. Al-mumatsalul hawadis, sama dengan makhluknya, dengan yang baru, dengan segala yang baru. Diddu, lawannya al-mukhalafati lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Adamul qiyami bin nafsi, tidak adanya berdiri dengan dirinya sendiri. Diddul qiyami, bila itu lawannya qiyam bin nafsi, atau ihtiyaj ya, memerlukan pada yang lain. Itu lawannya qiyamuhu bin nafsihi. At-ta'addudu, berbilang, atau adamul wahdaniyah, tidak asa atau berbilang, itu lawannya diddul wahdaniyah, lawannya wahdaniyat asa. Al-ajzu, apes, lemah, sifat lemah. Diddul qudrah, lawannya kuasa, kekuasaan. Al-karahatu, keterpaksaan, nomor 8. Keterpaksaan. Diddul iradah, lawannya kehendak. Nomor 9, sifat ke-9. Al-jahlu, kebodohan. Diddul ilmi, lawannya pengetahuan. 10, al-mautu, kematian. Diddul hayati, lawannya kehidupan. As-somamu, ke-11, as-somamu tuli. Diddul sam'i, lawannya pendengaran. Ketulian, lawannya pendengaran. 12, al-ama, kebutaan. Diddul basor, diddul basori, lawannya penglihatan. Ke-13, al-bakamu, kebisuan. Diddul kalami, lawannya perkataan. Ke-14, kaunu ajizan, keberadaan Allah itu selalu lemah. Diddul kauni qadiran, lawannya keberadaan Allah itu selalu berkuasa. Ke-15, kaunu karian, keberadaan Allah itu tetap karian, terpaksa. Diddu, lawan dari kaunihi, keberadaan Allah itu muridan, selalu berkehendak dengan kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa. 16, kaunu jahilan, keberadaan Allah itu bodoh, tidak mengetahui. Itu kauni aliman, lawan keberadaan Allah itu tetap maha mengetahui. 17, kaunu mayitan, keberadaan Allah itu mati. Itu kauni hayyan, itu lawan keberadaan Allah itu selalu tetap hidup.
18 kaunu asomma, keberadaan Allah itu asomma tuli, itu kaunihi samian, lawan keberadaan Allah itu selalu maha mendengar. Kaunu 19 kaunu a'ma, keberadaan Allah itu buta, itu buta, itu kauni basiran, lawan dari keberadaan Allah itu basiran, maha melihat, selalu melihat. 20 kaunu abakama, keberadaan Allah itu bisu, kaunu itu kaunihi, lawan dari keberadaan Allah itu mutakaliman, selalu maha berfirman. Itu yang mustahil bagi Allah. 20 juga, sehingga 20 tambah 20 40 sifat yang bagi Allah ya. Yang bagi Rasul, wal mustahil, adapun yang mustahil dalam pihak Rasuli, dalam haknya para Rasul, Anbiya dan para Nabi alaihi wassalatu wassalam, itu arba'u sifatin, itu 4 pira-pira sifat. Wahiyah, ada 4 sifat itu ada al-baladatu bodoh, lidul fatonati, lawan daripada cerdas. Al-kadzibu atau kizbu, dusta, lidul sidiki, lawan kejujuran. Al-kitmanu, penyembunyian, menyembunyikan, lidul tablighi, lawan menyampaikan. Al-khiyanatu, khianat, lidul amanati, lawannya dipercaya amanat. 4 tambah 4 8, 20 tambah 20 40, 48 dengan 48 ditambah 1 sifat jaiz bagi Allah, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, boleh Allah melakukan segala mungkin atau meninggalkannya, tidak ada yang dapat memaksa Allah Ta'ala. Ditambah 49 ya, 48 tambah 1 49, tambah 1 lagi sifat jaiz bagi para Rasul, al-a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan selama tidak menghantarkan pada kehinaan para Rasul. Jumlah komplit, jumlahnya 50 sifat, wajib dihafal, wajib diketahui 50 sifat itu. Watilkal aqaidu, dan ikulah rupane piro-piro akidah, iku yajibu alaina, dan utawi ikulah rupane piro-piro akidah, iku yajibu alaina, wajib atas kita apa hifdzuha, apa menghafalkannya. Wa hiya khamsuna sifatan, dan adapun akidah itu, aqaid itu tadi adalah 50 apa nih? Sifat, 50 sifatnya. Wa tafsilu dzalika, dan adapun perincian itu mengkono-mengkono 50 iku katali, itu seperti berikut ini, sebagai berikut. Al-wajibulillah, yang wajib bagi Allah isrun 20 ya. Sifat wajib bagi Allah 20. Al-mustahilu alaih, yang mustahil bagi Allah 20 juga, isrun. Al-wajibul rasul, yang wajib bagi para rasul, para nabi, sifat wajib bagi para nabi 4, arba'atun. Al-mustahilu alaihim, yang mustahil bagi para nabi arba'atun, 4 juga. Al-jaizu lillah, yang jaiz bagi Allah 1 wahidun. Al-jaizul rasul, yang jaiz bagi para rasul 1 wahidun. 20 tambah 20 40, tambah 4 20 44, tambah 4 48, tambah 1 49, tambah 1 50. Komplit 50 akidah. Allah alam bisawab. Ada Rasul alaihi wassalatu wassalam al-madhkurina fil Quran. Jumlah para rasul yang disebut dalam Al-Quran yaitu 25 nabi dan rasul. Nanti itu akan kita pelajari sekilas tentang 25 nabi dan rasul. Lengkapnya sebagiannya bisa dibaca di Al-Quran kisahnya, karena sebagian sudah tertulis dalam Al-Quran. Alaihi wassalatu wassalam. Allah alam bisawab. Sinul Fatihah.